Dia akan menuntun segala dosa kita, menyucikan dari segala Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus, Yesus, perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, Yesus, perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah arus pencobaan Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang jahat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah arus pencobaan, biarlah kami mengikuti apa yang Kau mau. Di tengah arus pencobaan Tuhan, ketika kami terhilang, kami jauh daripada Tuhan. Kami meninggalkan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun langkah kami kembali Bapa, dan tetap teguh diperdamaikan di dalam Tuhan. Dan kami tetap mengalami kasih Tuhan. Dan kami dapat bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah menjadi seperti apa yang Engkau mau. Kami bertumbuh di dalam Kristus. Kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bawah. Di tengah ombak dan arus pencobaan, biarlah kami boleh kembali kepada Tuhan dan kembali berakar di dalam Kristus. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Jangan hanyut oleh arus. Kalau engkau merasa sudah cukup menjauh dari Tuhan, kalau engkau merasa sudah cukup hanyut dengan kesenangan dunia ini waktunya untuk kembali. Dia mengenal hatimu yang penuh dengan penyesalan. Ketika engkau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, diperdamaikan kembali di dalam Kristus, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan keadaanmu. Saudara, kenapa kita mengalami begitu banyak masalah? Karena kita jauh dari Tuhan. Kenapa kita mengalami banyak sekali tidak ada jalan keluar? Kenapa kita mengalami tidak ada damai, tidak dipimpin oleh damai? Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Pagi hari ini saudara, mungkin saudara sudah terhanyut oleh gelombang dunia ini, sudah terseret, terpikat, terpukau dengan dosa. Dan saudara, biarlah hari ini engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara berakar di dalam Kristus, lalu kemudian setelah berakar dibangun di atas Dia. Lalu semakin dibangun di atas Dia, semakin teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu.
dan dengan hati yang bersyukur, apapun keadaanmu tetap katakan Tuhan Yesus baik. Saudara, tidak ada pohon yang ditanam kemudian dia akan tetap hidup jika terus-menerus dipindahkan. Memang ada pohon-pohon tertentu, bahkan kalau saudara menanam padi, ketika padi ditanam, itu tanam padi seperti itu, dia harus tumbuh berdempetan. Tapi kemudian dicabut, dan kemudian benih-benih itu disebarkan dengan jarak-jarak tertentu, sehingga dia dapat bertumbuh dengan leluasa. Jadi saudara, padi itu ditanam, kemudian dicabut, tapi ditanam lagi. Dan sesudah ditanam lagi, dia tidak selalu dipindah-pindah. Ada juga pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dibesarkan seperti itu. Dia ditanam, kemudian tumbuh benihnya, lalu kemudian dicabut, dipindahkan ke polybag. Setelah pindah di polybag, dia dicabut. Tapi ketika dicabut, tanah aslinya yang ada di polybag itu tidak dicabut, tidak turut dibersihkan tanahnya. Karena kalau turut dibersihkan tanahnya, maka akar tanaman itu akan rusak. Jadi dari polybag itu dikupas polybagnya itu, lalu kemudian ditanam di tanah yang akan permanen untuk dia dipindahkan di situ. Jadi saudara, untuk bertumbuh kita memerlukan tanah yang baik. Untuk bertumbuh kita harus tujuan untuk apa kita ditanam. Padi ditanam untuk menghasilkan buah. Amin saudara. Bunga-bunga ditanam untuk kemudian bermekaran dan menjadi indah. Dan pohon mangga ditanam kemudian dipindahkan ke satu tempat yang subur untuk menghasilkan buah juga. Tujuan kita tertanam di dalam Tuhan adalah supaya kita berakar di dalam Dia. Setelah kita berakar, dibangun di atas Dia. Lalu kemudian kita makin teguh, dan kemudian apa yang diajarkan di dalam kehidupan kita, kita penuh melimpah dengan ucapan syukur. Bersyukur akan apa yang Tuhan buat, bersyukur akan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana jemaat di Filipi. Nah, saudara, sebab kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan menderita bersama dengan Dia. Berakar di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada tekanan. Berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada gangguan. Saudara, pohon zaitun yang ditanam itu ketika ditanam, kemudian ditimpa dengan batu, supaya saking kuatnya akar yang dia punya, dia tidak akan mendorong keluar dan kemudian tercabut. Tetapi ketika dia ditimpa dengan batu, kemudian akarnya akan masuk sampai ke dalam. Bahkan dia bisa mencengkram sampai bagian-bagian bumi di tanah-tanah dasar yang keras. Ketika dia mencengkram, mulailah dia grow. Let your roots grow down into Him, and let your leaves be built on Him. Jadi saudara, kalau saudara melihat ekspresi dari pohon ini, bukan ekspresi ya, tapi pertumbuhan dari pohon ini, lihat saudara, bagaimana akar merambat. Akarnya merambat lebih besar pohon yang di atasnya dibanding dengan akarnya. Tapi akarnya dalam dan akarnya menyentuh salib Kristus, itu akan menjadi pohon yang sangat kuat dan teguh. Pagi hari ini di dalam Kolose 1 hingga 4 kita akan belajar firman Tuhan bagaimana kita diperdamaikan. Orang yang sudah diperdamaikan, biarlah dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan bagaimana seseorang yang sudah diperdamaikan, jangan kembali kepada manusia lama. Tapi yang sudah diperdamaikan, hendaklah dia tenggelam, masuk lebih dalam lagi dan berakar di dalam Kristus. Sesudah saudara diperdamaikan, jangan menjadi satu benih yang gampang dipindah-pindahkan, gampang terombang-ambing seperti benih yang hanya ada 4 jenis tanam, yaitu benih yang dibuang di tanah di pinggir jalan. Lalu ada benih yang ditanam di tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh dengan semak belukar. Ada tanah yang baik. Tanah yang baik ini diolah, saudara. Tanah yang baik ini dibajak. Tanah yang baik ini dibersihkan, dibuang batu-batunya. Makanya benih itu bisa tertanam dan berakar. Nah saudara, sudahkah engkau tertanam di tanah yang subur? Sudahkah engkau tertanam di tanah yang baik? Sudahkah engkau bertanam di tanah yang diperhatikan oleh tuannya, yang dibersihkan setiap hari, yang disiangi setiap hari, dipupuk, bahkan menjadi satu tanah yang memiliki cuaca yang cocok. Nah saudaraku yang diberkati, sesudah diperdamaikan, tugas kita adalah berakar. Kita berbicara tentang pertumbuhan, tapi kalau tidak pernah berakar, tidak akan mungkin akan bertumbuh. Makanya saudara, sia-sia engkau mengajarkan pertumbuhan jemaat. Sia-sia engkau memuridkan pertumbuhan jemaat kalau mereka tidak berakar di dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya berakar di dalam Kristus? Saudara harus tertanam. Di dalam gereja lokal, saudara harus setia. Di dalam gereja lokal, saudara harus tertanam
mencengkram di dalam gereja lokal itu, jangan suka pindah-pindah. Lalu yang berikutnya, kalau saudara mau berakar, Kristus itu adalah sumber kita, sumber hidup kita. Jangan berpindah-pindah keyakinan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit kita belajar latar belakang jemaat di Kolose. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu jemaat yang di dekat kota Efesus juga, saudara. Lalu ketika kita belajar tentang jemaat yang ada di Efesus, kita belajar bahwa di sana sudah diberikan dasar-dasar yang kuat tentang bagaimana tinggal di dalam Kristus. Nah, di Efesus ini, di Kolose ini, yang melayani di sana ada seorang hamba Tuhan yang bernama Epafras. Epafras itu adalah murid Paulus, dan Epafras itulah yang membangkitkan jemaat yang ada di Kolose. Lalu dia menyurat kepada Paulus, dan kemudian Paulus merasa terbeban untuk memberikan suratnya kepada jemaat di Kolose. Karena Epafras melaporkan pada Paulus di jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang sesat. Jadi saudara, pada waktu pertumbuhan gereja di awal-awal itu banyak sekali bidat, banyak sekali ajaran-ajaran yang tersesat. Karena mereka belum tahu mendalam tentang ajaran yang benar tentang Kristus. Makanya firman Tuhan yang di kitab Kolose ini adalah mengajarkan betapa pentingnya tertanam. Betapa pentingnya berakar. Berakar di dalam siapa? Di dalam Kristus. Karena sekali kita tertanam kepada akar yang menyentuh Kristus, yaitu pokok kehidupan yang benar, makanya buahnya juga pasti benar. Tapi kalau orang baru lahir baru, terus dia menerima pengajaran-pengajaran yang mengombang-ambingkan, ya pengajaran-pengajaran yang kompromi, pengajaran-pengajaran kamu boleh menikah lebih dari satu kali, atau kamu boleh kawin cerai sesuka hati, lalu Tuhan menerima kamu apa adanya, betul, tetapi jatuh bangun di dalam dosa itu hyper grace yang kemudian mengkompromikan segala sesuatu. Dan jemaat di Kolose itu penuh dengan juga hal-hal penyembahan berhala. Udah ada dongeng-dongeng nenek tua, ada filsafat-filsafat. Jadi ayat yang mengungkapkan tentang filsafat-filsafat yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran itu ada di kitab Kolose, saudara. Karena pada waktu itu di jemaat di Kolose itu ada jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, tapi mereka berkembang di tengah guru-guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Nah, guru-guru ini yang menekankan bahwa kalau mau mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, ini nih syaratnya, yaitu setiap orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Ya, jadi saudara, mereka tercampur dengan sinkritisme karena mereka masih ada penyembahan-penyembahan berhala di sana. Jadi mereka gabungkan, mau mempercayai Yesus seiring juga harus menyembah roh-roh yang menguasai. Mereka percaya di setiap daerah itu ada roh yang menguasai. Orang Kristen juga tahu. Orang Kristen juga mempelajari firman Tuhan ini, bahwa di dalam Efesus 6 dikatakan karena dunia ini ada penguasa-penguasanya, roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, ada benar, tapi roh itu bukan untuk disembah. Roh itu takluk tunduk kepada Tuhan. Bedanya guru-guru ini menekankan kamu harus menyembah roh-roh itu. Roh-roh yang menguasai. Nah, kalau roh itu roh yang menajiskan, roh kepahitan, nah itu tidak mungkin untuk disembah. Mereka mengenal banyak dewa dan dewi puja pada zaman itu, saudara. Dan dikatakan setiap orang pula harus taat menjalankan peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Sunat itu dilakukan oleh orang bangsa Yahudi dengan tujuan untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tapi sunat itu bukan tanda keselamatan. Pantangan-pantangan itu juga bukan tanda keselamatan. Kalau seseorang berpantang, berdoa, dan berpuasa untuk membangun iman, it's okay. Tapi bukan pusat keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan. Jadi ajaran-ajaran ini yang diluruskan oleh Rasul Paulus, bahwa kita tidak dapat menambah sandungan di dalam hati saudara-saudara di luar Yahudi untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus menasihatkan mereka sebagai berikut. Yang pertama, dia katakan tentang apa sih itu ajaran Kristen yang benar. Lalu dia menentang ajaran-ajaran yang salah dari guru-guru palsu itu. Saudara, ini guru-guru palsu berarti guru-guru Kristen. Guru-guru yang sebenarnya mereka sudah menerima kelahiran baru daripada Tuhan. Sayangnya, guru-guru ini mencampur adukan dengan sinkritisme. Saudara-saudara, hati-hati di dalam pertumbuhan iman gereja Tuhan. Kalau kita mendengar pengajaran yang salah, kita tahu dia punya latar belakang Kristen. Kita tahu dia punya latar belakang kenal Tuhan. Tapi ujung-ujungnya mau dibawa kemana iman ini? Ini yang kita harus peka. Gereja Tuhan kalau tidak peka, maka bidat-bidat, kesesatan itu akan menyusup.
di dalam pertumbuhan iman dari gereja Tuhan, tandanya bahwa gereja itu mulai sesat, yaitu mereka tidak bertumbuh. Gereja yang sesat membuat jemaat itu tidak berakar. Gereja yang sesat terjebak dalam kompromi. Gereja yang sesat tandanya tidak ada pekerjaan roh. Gereja yang sesat tidak ada pujian penyembahan. Gereja yang sesat pengajarannya itu akan menyerempet terhadap penyembahan berhala yang kompromi terhadap roh dunia. Juga Kristus bukan menjadi pusat penyembahan. Intisari dari surat ini adalah Yesus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Jadi tidak ada add-on, tidak ada tambahan-tambahan, tidak ada plus-plus. Hanya Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Bahwa ajaran-ajaran lain itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Setiap pengajaran yang membuat seseorang itu menjauh imannya daripada Kristus, itu ajaran yang salah. Bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini. Yang ketiga, dan melalui Kristus pula Tuhan menyelamatkannya. Amin. Saudara, jadi Kristus itu sebagai sumber, Kristus itu sebagai pusat dari keselamatan. Tuhan Yesus adalah pusat dari satu pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber dari keselamatan. Dan saudara, harapan yang keempat, harapan dunia untuk diselamatkan hanya dengan bersatu dalam Kristus. Bersatu apanya, saudara? Bersatu di dalam baptisan air, baptisan Roh Kudus. Ayat-ayat terkenal dari kitab Kolose ini ada di dalam Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 23, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menjadi ayat populer sekali bagi jemaat kekasih Tuhan yang bekerja, karena saudara yang di dalam Tuhan, betapa nilai yang ditanamkan Rasul Paulus di surat-surat ini. All about Christ. It's all about Christ. Everything is about Christ. Dan semua kembali kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan hanya oleh Dia. Mengucap syukur oleh Dia dan perbuatlah seperti untuk Dia dan bukan untuk manusia. Dengan jalan demikian, maka ini menanamkan mereka semua karena Kristus, semua oleh Kristus, apa-apa Yesus, apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Supaya termaterai di dalam diri dan hati dan pikiran kita bahwa kalau bukan Kristus kita nggak selamat. Kalau bukan Yesus kita tidak akan bertumbuh. Kalau bukan Yesus maka kita akan disusupi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah saudara, untuk mengcover kita dari pengajaran yang sesat, selalu kembali kepada Yesus Kristus. Back to the Bible is the safest way. Kolose 1 berkata, ayat 21 hingga 23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu kita jauh dari Tuhan. Dulu kita sadar atau tidak sadar memusuhi Dia dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Benar sekali saudara, saya ingat sekali waktu saya masih kuliah, saya tinggal kos-kosan dengan teman-teman saya dan pergaulan-pergaulan anak-anak muda. Karena udah bergaul dengan pergaulan anak-anak muda, nah kita itu udah menjadi anak-anak yang tidak tahu ibadah. Anak-anak yang tidak tahu gereja, sombong, pergaulannya cuma mengutamakan senang-senang, mengandalkan kemudaan kita itu merasa diri hebat dan lain sebagainya. Di sebelah kita itu ada gereja. Nah, kita kumpul-kumpul dengan anak-anak perempuan lainnya, di sebelah kita tuh ada gereja. Tiba-tiba pendeta itu mendekati kita dengan singkat. Terus dia bilang begini, kalian itu anak-anak gadis, jangan begitu cara bergaul kalian. Dia tegur dengan lembut, tapi ini pendeta. Terus kita bilang apa? Wah, pendeta ini sok kali ngomong kayak gitu ya. Tapi di dalam hati itu tertanam apa yang dia bilang. Nah, saya mau katakan, dulu kita menentang Allah tanpa sadar. Karena ada pergaulan-pergaulan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tanpa sadar kita menjauhi Tuhan. Makanya dikatakan, kita memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Bukti nyatanya mungkin lewat mulut gak terlalu kentara, tapi dari perbuatanmu yang jahat. Ketika kita lihat pendeta, ngapain ini pendeta seperti ini? Ada penolakan terhadap karya-karya Tuhan. Tapi apa yang dia sampaikan itu membekas dalam hati. Wah,
Ini udah gak bener ini. Ini hamba Tuhan loh. Saya gak menghargai dia. Lambat laun apapun yang ditabur oleh firman itu, saudara, masuk di dalam hati bahwa kita itu anak-anak muda yang tetap membutuhkan Tuhan. Nah, seiring dengan jalannya waktu, itu saya mengalami pertobatan yang luar biasa. Yang saya nggak menyangka bahwa ternyata pertobatan itu adalah satu sikap hati yang sungguh-sungguh ingin berbalik pada Tuhan, yang dulu malas masuk gereja, yang dulu tidak mengerti firman, yang dulu tidak tahu menghargai hamba Tuhan, yang dulu hancur berantakan karena berpikir keluarga saya punya latar belakang yang buruk, broken home, dan lain sebagainya. Diperdamaikan, saudara. Diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus dan kematiannya. Lalu yang luar biasa, ditempatkan kudus dan tak bercacat dan bercela di hadapan, tak bercacat di hadapannya. Saudara, itu status yang mulia. Status yang mulia. Dulu kita meninggalkan Tuhan, yang nyata dari perbuatan kita yang menyangkali Yesus. Bahkan kita pernah bilang begini, oh, orang-orang yang gereja di hotel-hotel itu, di sana mereka menginjak-injak Alkitab. Itu bahkan tanpa kita memiliki informasi yang tepat, kita bisa ngomong seperti itu. Karena menghina satu ibadah. Karena nggak tahu Tuhan. Nah, saudara, kemudian ketika kita diperdamaikan, oh ini yang namanya diperdamaikan. Ketemu Tuhan secara pribadi, merasakan lawatan Roh Kudus, jadi gila dengan Tuhan. Nah, saudara, ini membuktikan bahwa perjumpaan dengan Yesus selain diperdamaikan, membuat pikiran kita itu berbalik 180 derajat. Kita yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Sudahkah saudara mengalami perubahan paradigma seperti itu, saudara? Dulu hidup jauh dari Tuhan. Sesuai dengan perbuatanmu yang nyata, sesungguhnya kita pernah memusuh itu. Tapi begitu diperdamaikan dalam tubuh Kristus, dalam tubuh jasmani Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan Dia, maka kita dikuduskan, tak bercacat dan tak bercela. Kekudusan itu bisa dirasakan, saudara. Bahwa kita bebas dari rasa bersalah, kita bebas dari rasa intimidasi dan dosa. Tuhan yang memberikan hati itu, bukan kita buat-buat. Saudara, kalau manusia membuatnya itu penuh dengan kepalsuan. Tapi Tuhan yang menganugerahkan, disucikan, diampuni, kita muntahkan semua dosa-dosa kita dan saudara, dan menjadi pelayan Tuhan yang berkenan. Saudara, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sesudah diperdamaikan, bertekun, berakar. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bayangkan, saudara, kita telah bertekun, kita telah diperdamaikan. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Bertekun dalam iman sampai tetap teguh, tidak bergoncang, tidak bergeser dari pengharapan Injil. Ini tujuan Tuhan ketika kita diperdamaikan. Tetap teguh, tidak bergoncang, tidak bergeser dari pengharapan Injil. Sama seperti Paulus, dia penganiaya orang Kristen. Tetapi begitu lahir baru mengenal Tuhan, dia menjadi Kristen. Dan kemudian radikal. Ya, saudara, menjadi percaya dan radikal. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyangkan. Melakukan pembelaan iman di dalam Tuhan atau apologetika. Saudara-saudara harus membela iman saudara. Bukan justru gampang goyah, gampang digoncangkan, gampang disusupi oleh ajaran sesat. Saudara harus menjadi Kristen yang tertanam, tidak bergoncang, tidak bergeser, teguh dalam pengharapan Injil. Dan saudara harus membela iman saudara. Bukan sebaliknya, gampang digoncangkan, gampang diintimidasi, gampang hanyut. Makanya firman Tuhan tadi katakan, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Pujian tadi berkata, di tengah ombak dan arus pencobaan. Pencobaan itu arus, saudara. Jadi kalau saudara tidak tertanam, saudara akan hanyut. Kolose 2, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, benar. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, bukan di luar Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, hati-hati saudara, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ke Allah. Hati-hati dengan filsafat. Hati-hati dengan filsafat kosong.
Filsafat adalah kemampuan manusia untuk mempertanyakan sesuatu dan mencari jawaban. Filsafat adalah kemampuan logika manusia untuk secara luas berpikir dan menganalisa. Filsafat adalah kemampuan manusia untuk menanyakan suatu perkara-perkara yang penting lalu mencari jawaban tentang itu dan kemudian jawaban yang dia dapatkan itu menjadi suatu teori kebenaran. Saudara, sesuatu pengetahuan yang kita sampaikan berulang-ulang dan kita percayai akan menjubah menjadi kebenaran. Nah, kebenaran yang tidak benar itu akan menyesatkan. Kebenaran yang tidak benar itu akan menyesatkan. Kalau saudara berkata berulang-ulang, kalau kita jatuh bangun di dalam dosa dan kita bertobat, itu kita akan selamat. Dan saudara ulang-ulang terus. Kalau kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun di dalam dosa, maka saudara ketika bertobat, kalau saudara itu walaupun tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara akan selamat. Itu akan menjadi satu kebenaran, satu pernyataan yang direnungkan, diberikan jawaban-jawaban, diberikan alasan-alasan, dianalisa, kemudian diulang-ulang disampaikan kepada orang. Itu akan menjadi satu kebenaran yang bisa diterima oleh banyak orang. Makanya filsafat-filsafat yang kosong, yang menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tapi tidak menurut Kristus, itu harus kita tolak. Saudara hanya bisa keluar rumah kalau cecak berbunyi, atau tidak boleh keluar rumah kalau cecak berbunyi. Saudara tidak bisa gunting kuku pada malam hari. Saudara tidak bisa menjual garam pada malam hari. Nah, itu filsafat-filsafat yang mereka taruh alasannya. Kenapa tidak bisa jual garam pada malam hari? Oh, itu menurut nenek moyang nggak bisa. Nah, saudara, di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ke Allah. Amin. Yang sudah menerima Kristus diperdamaikan, tetaplah berakar di dalam dia. Amin. Kolose 3 firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dalam Kristus dalam Allah. Dulu juga kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tapi sekarang buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Berakar di dalam Tuhan dan jadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus itu harus mau berakar, buang segala yang tidak berguna. Mau berakar, terus-menerus dibaharui, terus-menerus dibaharui. Jadi bukan sekali jalan, saudara, tapi terus-menerus kontinuitas sampai Tuhan datang menjemput kita. Dalam pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya, menurut keserupaan dan kesegambaran dengan dia, bukan menurut gambar dan rupa orang lain. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, kalau saya simpulkan di dalam Kolose 3 ayat 15, karena kita dipanggil untuk karena kita dipanggil untuk dipimpin dan diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saudara, kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera, kita dipanggil untuk menikmati damai sejahtera. Di dalam Kolose 3 ini saya simpulkan, Kolose 3 dan Kolose 4. Kita yang diperdamaikan dan berakar dalam Kristus, bagaimana kita memelihara semuanya itu supaya kita bertumbuh. Yang pertama, carilah perkara yang di atas. Jangan suka mencari perkara-perkara yang ada di bawah, tapi perkara-perkara kekekalan. Yang kedua, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, kalau kita mau mencari perkara yang di atas, kita cari damai. Bukan kita cari pertengkaran. Nah, kita bukan troublemaker, tetapi kita peacemaker. Peacemaker itu tidak mencari pertengkaran.
Peacemaker itu mencari dan dipimpin damai sejahtera Kristus seperti di dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Jadi kalau orang yang berakar, yang memerintah dia adalah Kristus. Yang memerintah dia adalah damai sejahtera. Yang memerintah dia adalah untuk menjadi satu, untuk menjadi unity, bukan untuk terpecah-pecah dan kemudian menjadi tidak satu tubuh. Dan dipanggil untuk bersyukur. Nah saudara, makanya yang perlu kita cari itu perkara yang di atas. Untuk mempertahankan damai sejahtera, buang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Semuanya itu membawa pada perpecahan dan tidak mendatangkan damai sejahtera. Apa yang harus kita kenakan? Itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 9 buah roh. Nah kasih ini sebagai ikat pinggang yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih ini yang memanggil yang jauh menjadi dekat. Amin. Kasih ini yang memanggil mereka yang terhilang dengan kasih sehingga dipersatukan. Yang kelima, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, kalau tidak damai, jangan lakukan. Kalau tidak damai, jangan pergi. Kalau tidak damai, jangan mengambil keputusan. Kalau tidak damai, jangan engkau membuang sesuatu yang kemudian membuang segala pikiran-pikiran yang sebenarnya dari Tuhan. Dan saudara, kita harus biarlah jangan abaikan suara Tuhan, maksud saya. Jangan abaikan suara Tuhan yang Tuhan suruh. Tuhan suruh, kita harus membawa uang ini kepada orang yang ada di kampung sana karena Tuhan suruh. Nah, saudara jangan abaikan itu. Diperintah untuk diperintah oleh damai sejahtera Kristus untuk melakukan apa yang dia mau. Keenam, saudara, perkataan Kristus, firman Tuhan, nasihat Tuhan harus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Jadi ada sebuah perbedaan, saudara. Kalau perkataan Kristus dengan perkataan manusia, perkataan Kristus itu diperkaya dengan berbagai-bagai hal-hal rohani yang mendatangkan janji Tuhan untuk digenapi dalam hidup. Yang ketujuh, saudara, kalau mau diperdamaikan, mau berakar di dalam Kristus, mari kita, saudara, dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Jangan saling membiarkan. Karena kata kuncinya di dalam belas kasihan Tuhan itu adalah peduli satu dengan yang lain. Ajarlah seorang akan dengan yang lain hal-hal yang benar yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Yang kedelapan, menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Makanya kriteria ibadah yang benar itu selalu ada pujian dan puji. Why? Karena di dalam mazmur dan pujian dan nyanyian rohani is the Spirit of God. Ada roh Tuhan yang ada di sana. Amin. Pujian penyembahan itu mengandung kuasa, mengandung hadirat, mengandung pemujaan, seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, naik dan dicium oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka dia mencurahkan kasih dan hadiratnya. Yang ke-9, dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu, kalau dalam Kolose 3 ayat 23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ini juga dikatakan, sambil mengucap syukur, setiap perkataan, perbuatan, karena kita tertanam oleh Tuhan, tertanam di dalam Kristus, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kemenangan. Sambil mengucap syukur, bukan bersungut seperti dosa-dosa orang Israel. Dosa yang kelima itu bersungut, mereka tidak mendapat apa-apa. Karena melakukan sesuatu, iya melakukan, tapi penuh dengan kedongkolan. Melakukan segala sesuatu tanpa ucapan syukur, saudara tidak akan menerima apa-apa. Bangsa Israel, dosa mereka yang terbesar adalah bersungut. Mereka keluar dari Mesir, iya. Mereka mengikuti tiang awan tiang api, iya. Mereka mendengar suara Musa, iya. Tapi bersungut, dongkol, menyalahkan. Itu tidak boleh, saudara. Dengan perkataan dan perbuatan, lakukan dalam nama Yesus dan bersyukur. Positive vibes, positive thinking, tidak negative thinking, tidak overthinking. Yang ke-10, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar di Kolose 4. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar begini, saudara. Jangan menjadi eksklusif. Gereja Tuhan hanya karena ketemu dengan lingkungan yang buruk, bukan berarti kita menjadi eksklusif dan menghindari. Justru dengan penuh hikmat, mengajar mereka, mengajak mereka, membawa mereka dalam pengenalan yang benar. Dan waktu-waktu yang ada itu singkat. Mungkin saudara ditempatkan di satu tempat itu nggak lama. Tapi dengan waktu yang singkat, sudahkah saudara menjadi garam dan terang? Kiranya Tuhan menolong kita. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa sambil mengucap syukur kepada Dia
oleh Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Pesan ini buat kita semua, dimanapun kita berada, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Lakukan segala sesuatu oleh karena perintah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita yang sudah diperdamaikan, membuang segala yang jahat, dan kemudian tidak digoncangkan, iman kita teguh, tetap berpegang kepada firman, dan tidak akan digoyahkan, tidak akan tergeser, karena kita tertanam dan melekat, berakar kuat di dalam Kristus, bertumbuh ke arah Dia, sambil memuliakan nama Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Betapa besar kekayaan yang Kau sediakan bagi orang yang tertanam di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menerima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus membuat kita aman, teguh, dan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mampukan kami Tuhan untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk Engkau Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sambut berkat Tuhan diurapi. Sama-sama katakan haleluya. Shalom and God bless you. Jangan lupa beraktivitas dalam segala hal. Lakukan dengan ucapan syukur. Lakukan pekerjaanmu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan jangan terganggu, terpengaruh dengan filsafat-filsafat nenek moyang yang tidak berakar di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom and God bless you.